Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya untuk mata kuliah Matematika Rekayasa 2 dengan dosen pengampu Bu Roro Sulaksitaningrum dengan materi yaitu persamaan diferensial orde 1 dan orde 2. Untuk sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Alberti Fetriawan dengan NIM 21052-161808 dari offering 12AA A2 S1 PTB Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang 2022. Untuk materi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang definisi persamaan inferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa, fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu lain. Persamaan diferensial atau ordinary differential equation diartikan sebagai suatu persamaan yang mengandung satu atau beberapa turunan dari satu variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Untuk diferensial mempunyai dua metode persamaan. Yang pertama yaitu persamaan diferensial biasa atau PDB. Yang kedua adalah persamaan diferensial parsial atau PDP. Untuk penjelasannya sendiri yaitu yang pertama mengenai persamaan diferensial biasa atau PDB. Adalah persamaan yang diferensial di mana fungsi yang tidak diketahui atau variabel terikat adalah fungsi dari variabel bebas tunggal. Dengan yang ditunjukkan gambar seperti yang saya contohkan ini. Untuk yang kedua yaitu penjelasan tentang persamaan diferensial parsial atau PDP. Persamaan diferensial parsial adalah persamaan diferensial di mana fungsi yang tidak diketahui adalah fungsi dari banyak variabel bebas, dan persamaan tersebut juga melibatkan turunan parsial. Di dalam penyelesaian persamaan diferensial mempunyai beberapa metode. Di sini saya akan menjelaskan 4 metode penyelesaian persamaan diferensial. Yang pertama yaitu variabel terpisah atau metode penyelesaian persamaan variabel terpisah. Dengan persamaan diferensial variabel terpisah dengan bentuk umum yaitu fx kali dx plus g dalam kurung y kali dy sama dengan 0. Untuk PUPD-nya yaitu integral f dalam kurung x kali dx plus integral g dalam kurung y kali dy sama dengan 0. Untuk persamaan ini yaitu diferensial dengan variabel yang dapat dipisahkan. Dengan bentuk umumnya yaitu f dalam kurung x dikali v dalam kurung y dikali dx plus g dalam kurung x dikali u dalam kurung y dikali dy sama dengan 0. Untuk metode yang kedua yaitu penyelesaian persamaan diferensial homogen. Persamaan diferensial homogen yaitu persamaan diferensial tingkat 1 dan derajat 1. Biasanya disebut dengan persamaan diferensial homogen. Jika persamaan ini mempunyai beberapa bentuk, antara lain yaitu untuk bentuk 1 yaitu dy per dx sama dengan fy atau fx. Untuk sedang f kali xy disebut homogen berderajat n jika f sama dengan elemen x, elemen y sama dengan elemen n, f, x, y. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial 2.1 dengan substitusi y sama dengan vx, mereduksi persamaan diferensial menjadi persamaan diferensial terpisah. Contohnya yaitu yang pertama, menyelesaikan persamaan diferensial.
X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali DX plus 2XY dikali DY sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya yaitu DY per DX sama dengan min X kuadrat plus Y kuadrat per 2X kali Y. Sama dengan min dalam kurung 1 plus dalam kurung Y atau X kuadrat per 2Y atau X. Dengan substitusi Y sama dengan Vx dan dy sama dengan V. Untuk dx yaitu plus dengan x dv, maka disebut persamaan menjadi 1 plus V kuadrat dikali dx plus 2V dalam kurung V kali dx plus x kali dv sama dengan 0. Untuk akhir dari penyelesaian rumus ini yaitu IN sama dengan dalam kurung 1 plus 3V kuadrat dikali X pangkat 3 sama dengan C. Maka PUPD-nya yaitu dalam kurung 1 plus 3 dikali Y kuadrat per X kuadrat dikali X pangkat 3 sama dengan C. Untuk yang kedua yaitu dengan rumus E pangkat Y atau X plus Y per X dalam kurung dikali dengan dx min dy sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya seperti ini dan diperoleh PUPD-nya yaitu IN X plus E pangkat min Y atau X sama dengan C. Untuk penyelesaiannya seperti ini dan dibuktikan dengan PUPD yaitu sin Y per X sama dengan in CX. Untuk yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan mengenai metode penyelesaian diferensial linear tingkat 1. Untuk bentuk umumnya yaitu dy per dx plus p dalam kurung x dikali y sama dengan q dalam kurung x. Cara mendapatkan penyelesaian umumnya yaitu menggandakan persamaan diferensial dengan integral e dikali p dalam kurung x dikali dx. Didapatkan yaitu dy per dx integral e pangkat p dalam kurung x dikali dx plus y dikali p dalam kurung x integral e pangkat p dalam kurung x dikali dx sama dengan q dalam kurung x integral e pangkat p dalam kurung x dikali dx. Dan dihasilkan PUPD yaitu y sama dengan integral e dikali pangkat p dalam kurung x dikali dx sama dengan integral q dalam kurung x dikali integral e pangkat p dalam kurung x dikali dx sama dengan c. Di mana integral e pangkat p dalam kurung x dikali dx dinamakan faktor pengintegral dari persamaan diferensial. Dan untuk yang terakhir yaitu saya mengambil metode persamaan diferensial Bernoulli. Untuk bentuk umumnya seperti ini yaitu dy per dx plus y dikali b dalam kurung x sama dengan y pangkat n dikali q dalam kurung x. Untuk substitusinya yaitu z sama dengan y pangkat 1 min n, maka z aksen yaitu sama dengan dalam kurung 1 min n dikali y pangkat min n dikali y. Dengan persamaan diferensial menjadi seperti ini, dan itu merupakan persamaan diferensial tingkat 1. Untuk contohnya yaitu, untuk contoh yang pertama, penyelesaian substitusi dan dihasilkan PUPD yaitu y pangkat min 2 dikali x pangkat min 2 sama dengan min x pangkat 2 plus c. Atau y pangkat min 2 sama dengan min x pangkat 4 ditambah cx pangkat 2. Untuk selanjutnya yaitu ke topik utamanya dari materi ini yaitu menjelaskan order diferensial, order 1 dan order 2.
Untuk definisi sendiri dari order diferensial adalah suatu hubungan yang terdapat antara suatu variabel independen X, suatu variabel dependen Y, dan satu atau lebih turunan Y terhadap X. Order dari suatu persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Next. Untuk yang pertama, saya menjelaskan tentang order diferensial yang pertama atau order diferensial 1. Order dari suatu persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Untuk proses pembentukan persamaan diferensial yang pertama ini yaitu dengan contoh Y sama dengan A sin X plus B cos X. Untuk A, B merupakan cos atas sembarang. Dengan dy per dx sama dengan a cos x min b sin x. Untuk selanjutnya ditentukan d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan min a sin x per min a sin x min b cos x. Dengan persamaan diferensial tersebut merupakan diferensial order 1 dengan bentuk sebuah persamaan dari fungsi yaitu y sama dengan x plus a per x dengan solusinya yaitu y sama dengan x plus a per x sama dengan x plus ax min 1. Dan ditentukan jadinya dari persamaan di atas yaitu dy sama dengan dy per dx ditambah 1 min ax pangkat min 2 sama dengan 1 min a per x pangkat 2. Untuk selanjutnya, dari kelanjutan yang di samping yaitu a per x sama dengan y min x. Jadinya yaitu a sama dengan x dalam kurung y min x. Dari rumus ini merupakan persamaan diferensial order 1 yaitu dy per dx sama dengan 1 min x dalam kurung y min x per x kuadrat. Dengan contoh yaitu bentuklah persamaan diferensial untuk y sama dengan ax kuadrat plus bx. Untuk solusinya yaitu seperti yang saya contohkan ini yaitu y sama dengan ax kuadrat plus bx. Jadinya yaitu dy per dx sama dengan 2ax plus b. Untuk substitusinya yaitu b-nya sama dengan dy per dx min x dikali d pangkat 2y per dx pangkat 2. Maka y-nya yaitu sama dengan x dikali dy per dx min x kuadrat dikali d kuadrat dikali y per 2 dikali dx pangkat 2. Dengan catatan yaitu fungsi dengan satu konstanta sembarang menghasilkan persamaan order 1. Next. Untuk selanjutnya yaitu menjelaskan tentang order diferensial 2. Untuk order diferensial 2 yaitu dengan ketentuan y sama dengan a dikali sin x plus b cos x dengan rumus yaitu persamaan diferensial order kedua berbentuk a dikali d pangkat 2y per dx pangkat 2 plus b dikali dy per dx plus c dikali y sama dengan fx. Jadinya yaitu AY plus BY aksen plus CY sama dengan fx. Untuk kasus pertama ini yaitu bila fx 0 maka menghasilkan A sama dengan D pangkat 2Y per dx pangkat 2 plus B dikali dy per dx plus cy. Maka begitu hasilnya y yaitu y sama dengan x dikali x plus v. Untuk selanjutnya yaitu penyelesaian dari rumus tadi yaitu persamaan kuadratik ini persamaan karakteristik yaitu rumusnya m kuadrat plus d kuadrat y per dx kuadrat. Maka m sama dengan dy per dx.
Untuk contoh persamaannya yaitu D pangkat 2Y per DX pangkat 2 plus 7 dikali DY per DX plus 12Y sama dengan 0. Yaitu penyelesaiannya dari yang saya sebutkan tadi, yaitu Y sama dengan AE pangkat min 4X plus B kali E pangkat min 3X. Untuk akar-akar yang real dan berbeda untuk persamaan karakteristik, yaitu contohnya seperti ini, dan dihasilkannya yaitu penyelesaiannya Y sama dengan AE, A dikali E pangkat 3X plus B dikali E pangkat 2X. Untuk selanjutnya yaitu persamaan dari akar-akar yang real dan sama untuk persamaan karakteristik. Dengan contoh seperti ini dan penyelesaiannya yaitu kedua suku di atas dinyatakan sebagai Y sama dengan A dikali E pangkat 3X plus B dikali E pangkat 3X. Dengan kedua suku di atas yaitu sama dengan Y sama dengan C dikali E pangkat 3X. Tapi setiap persamaan orde kedua mempunyai dua buah konstanta. Jadi harus ada suku lain yang membuat konstanta kedua tersebut. Ini untuk rumusnya yang sama. Mungkin ini untuk rumus utamanya yaitu DY per DX sama dengan A dikali cos X min B sin dikali X. Next. Maka dapat disimpulkan dari materi ini yaitu untuk yang pertama, dapat dikatakan jika suatu persamaan terdiri dari atas satu konstanta sembarang menghasilkan PD orde 1 atau penyelesaian diferensial orde 1. Untuk yang kedua, kesimpulannya yaitu dapat dikatakan jika suatu persamaan terdiri dari atas dua konstanta sembarang menghasilkan penyelesaian diferensial disebutkan yaitu penyelesaian diferensial orde 2. Yang ketiga yaitu sehingga bisa disimpulkan juga bahwa persamaan diferensial oret ke N diturunkan dari fungsi yang mempunyai N buah konstanta sembarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.